Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan channel aku, Ani Virgo. Dan buat semuanya, sahabat PMI, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga diri ya teman-teman. Karena di sekarang di Hongkong sedang lockdown. Kita banyak sekali yang tidak diizinkan untuk libur, bahkan untuk keluar, karena adanya virus baru yaitu Omicron. Dan sekarang anak-anak sekolah pun diliburkan dengan pelajaran dilakukan di rumah melalui online. Jadi buat semuanya, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya teman-teman, dan juga semoga virus ini cepat berlalu dan kita semua yang sudah lama memendam rindu untuk keluarga segera bisa untuk melakukan cuti. Dan mungkin sekarang kalau yang sudah memutuskan untuk pulang terus tidak masalah ya teman-teman, tapi kalau untuk kita semua yang masih ingin cuti harus berpikir 2 kali bahkan 3 kali. Di video aku kali ini ingin berbagi sedikit informasi ya teman-teman, tentang long service, yang mana long service itu kita dapatkan dengan syarat kita bekerja di satu majikan minimal 5 tahun. Dan untuk mendapatkan long service itu juga tidak mudah, karena sekarang peraturannya itu tidak diwajibkan ya teman-teman. Majikan boleh mengasih atau tidak, dan kalau yang boleh memberi itu pun juga sudah ada aturannya, minimal kita bekerja 5 tahun di majikan, dan majikan yang tidak menginginkan kita lagi bekerja di sini, atau majikan sudah tidak membutuhkan kita lagi. Jadi di situ nanti kita bisa mendapatkan long service. Dan rata-rata kebanyakan di sini itu tidak mendapatkan long service ya teman-teman, biarpun sudah bekerja di satu majikan dalam jangka waktu yang panjang. Ada yang sampai 10 tahun pun tidak mendapatkan, itu juga banyak sekali. Dan boleh dibilang di sini tergantung rezeki kita dan juga majikan kita. Kadang ada majikan yang baik, tanpa kita meminta pun kita sudah diberi, dan ada juga yang kita mengajukan pun biarpun sudah bekerja lebih dari 10 tahun itu tidak mendapatkannya. Dan menurut pengalaman aku pribadi, di sini aku juga sudah bekerja di majikan ini selama 8 tahun dan sekarang menginjak kontrak baru yang kelima dan baru berjalan 1 bulan. Dan dari menginjak 5 tahun dulu aku sudah pernah menanyakan ke majikan, kalau aku menambah kontrak aku nanti akan diberi long service. Dan majikan bilangnya iya, nanti dikasih long service, tapi dulu itu aku tidak ada perjanjian di atas kertas ya teman-teman, kan cuma dari omongan. Nah terus aku menambah kontrak 2 tahun, jadi sudah 6 tahun. Aku menanyakan lagi ke agent itu bagaimana tentang long service. Agent bilang pasti nanti diberi, tapi kamu nambah aja satu kontrak lagi gitu. Jadi di kontrak yang ke-8 nanti pasti long service kamu akan keluar. Jadi aku harus bersabar lagi sampai 8 tahun untuk mendapatkan long service. Kontrak yang menginjak 7 tahun lebih itu aku sempat menanyakan lagi teman-teman, karena teman-teman seperti tahu ya bagaimana rasanya bertahan di satu majikan dalam jangka panjang, yang mana majikan itu boleh dibilang mamate ya teman-teman, bukan majikan yang baik dan ibaratnya suka ngasih ke kita semua kebutuhan dicukupi, kerjaan ringan gitu, enggak. Di tempat majikanku kerjaan banyak dan aku mengurus, ada kongkong 1, ada 2 anak, kerjaan nonstop, makan pun dari pagi, siang, bahkan malam itu ya inisiatif aku sendiri. Kalau aku makan apa adanya ya
ya harus nerima, tapi kalau aku nggak pengen ini, aku harus beli sendiri dari mulai sarapan, makan siang sampai makan malam. Dan itu aku bertahan hanya berharap long service aku bisa cair. Dan akhirnya aku meminta surat untuk pengajuan long service dari agent ya teman-teman. Itu aku mencoba memberikan ke majikan dengan harapan majikan mau memberi ya teman-teman. Kemarin sebenarnya sempat patah semangat ya, maksudnya karena ditunggu-tunggu nggak ada respon dari majikan, dan majikan untuk uang tiket pun bilang kalau bulan 5 nanti baru dikasih, padahal sekarang aku udah masuk ke kontrak yang baru lagi. Terus dalam hati kecil ada rasa nyesel gitu nambah kontrak, ternyata long service pun nggak cair ya teman-teman. Dan buat teman-teman boleh coba kalau yang sudah di atas 5 tahun, bahkan yang sudah 6 tahun ke atas, coba minta surat long service dari agent disodorkan ke majikan. Kemarin aku bilang kalau teman-teman yang lain itu sudah banyak yang dikasih, karena sekarang di luar untuk mencari pembantu itu sudah sangat sulit, dan gaji kita itu di luar sana, gaji baru itu banyak yang 6.000, dan untuk gaji standar pun sekarang sudah banyak yang dinaikkan. Dan alhamdulillah majikan juga memberi kenaikan gaji biarpun sedikit. Dan ya alhamdulillah sudah menjadi rezeki aku ya teman-teman. Pagi-pagi waktu gajian ya seperti biasa, kalau gajian telat 2 hari, majikan ada ngomong kalau selain uang gaji yang ditambah 200 setiap bulannya, itu uang long service aku dikasih separuh ya teman-teman. Jadi untuk hitungan uang long service di sini aku kerja selama 8 tahun, jadi 2/3 dari gaji kita setiap bulan dikalikan 8 tahun, dan aku sebenarnya mendapat sekitar $26.000. Dan sama majikan masih dikasih yang separuh, jadi yang 13.000, dan sisanya insya Allah nanti kalau aku sudah finish aku akan dikasih semuanya. Dan itu alhamdulillah ternyata masih rezeki aku, dan ya di luar dugaan aja ternyata majikan merespon dan mau memberikannya. Dan buat semuanya teman-teman yang ya pejuang long service, semoga teman-teman dipermudah dan majikan mau mengasihkan ya teman-teman. Dan karena ya lumayan juga kita mendapatkan uang long service, kita bisa untuk tambah-tambah usaha, bisa tambah untuk tabungan kita, karena perjuangan kita bekerja di satu majikan dalam jangka panjang itu tidaklah mudah. Banyak sekali cobaan yang kita dapatkan. Buat semuanya coba minta ke agent ya teman-teman lembaran untuk pengajuan long service, dan kita ngomong baik-baik ke majikan. Mudah-mudahan majikan mau mengerti dan berbaik hati mau memberikan long service. Jadi buat semuanya yang ingin mengajukan long service, itu uang long service dihitung dari jangka panjang berapa lama kita kerja di majikan ya teman-teman. Kalau dari ada yang 6 tahun berarti ya 2/3 dari gaji dikalikan 6 tahun. 10 tahun juga seperti itu, 2/3 dari gaji kita dikalikan 10 tahun. Jadi itu yang kita dapat. Bahkan ya teman-teman kalau yang majikannya super baik itu dikasih 2 kali lipat atau yang lebih. Tapi ya semua kita syukuri aja seberapa kita mendapatkannya, karena itu juga alhamdulillah sudah menjadi rezeki kita. Dan buat teman-teman yang tidak mendapatkan juga jangan berkecil hati. Mungkin tidak mendapatkan, di sisi lain teman-teman banyak dari jalan lain mendapatkan rezekinya. Kadang majikannya lomo yang suka memberi, kadang di setiap ulang tahun ataupun di setiap hari raya Imlek atau apa itu banyak yang memberikan hongpaunya
berlipat-lipat, ada yang memberi perhiasan ataupun yang lainnya. Jadi rezeki kita tidak tidak hanya dalam bentuk long service ya teman-teman. Dan buat semuanya selalu jaga diri, kerja baik-baik, karena sekarang gimana ya, untuk teman-teman ya yang majikannya tidak main tangan ataupun tidak kasar, tidak jahat, itu diusahakan jangan ngebreak ya teman-teman, bertahan, karena sekarang proses visanya juga sulit. Dan kalau kita dipulangkan ke Indonesia, kita di Indonesia juga sulit untuk mencari penghasilan. Jadi, dan kalaupun majikan teman-teman itu ada yang melakukan kekerasan, jangan lupa untuk merekam ya teman-teman. Nanti kalau sudah direkam, itu kita bisa buat bukti untuk melaporkan. Jadi ya kita di sini semua harus bisa benar-benar bisa mandiri, bisa menjaga diri. Dan kalau memang teman-teman pekerjaannya itu tidak sanggup dan mengharuskan teman-teman untuk ngebreak, itu juga harus dipikir baik-baik dan jangan kabur ya teman-teman, itu beresiko sekali. Dan sekian dulu video dari aku ya teman-teman, semoga video aku sedikit membantu teman-teman. Dan buat semuanya, semoga kita semua segera bisa cuti bertemu dengan keluarga tercinta kita di Indonesia. Dan semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT, tetap dilancarkan rezekinya. Semoga kita semua sehat selalu, kita bisa sukses. Dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.